今天我要讲的就是两件事情，关于朗读，还有关于思考是什么意思。大家可以慢慢的听，有什么要记录下来可以记录啊。OK， 朗读在课程里面重要不重要呢？我们知道吗？朗读有什么重要呢？如果普通的看法就是说，你就是读就是这样子，就是了嘛，你就只要读出声音，人家能听就可以了。其实不是这样子，ya. Langtu itu nggak seperti kita membaca begitu saja, bukan. Ya, asal bisa orang dengar, ngerti ya sudah, bukan begitu ya. Ya. 朗读的意思就是你要读出声音，你要大声的读，你用感情来读，而且你要读的有语调，音调要准确。如果音调不准确来讲，语调不准确来讲，你也可以大声读，那个是要时间来跟进，不断的跟进。Jadi langtu ini adalah membaca dengan suara yang terang, yang jelas. Nah, seperti saya lagi bicara begitu loh ya. Langtu itu bukan hanya membaca asal orang dengar, ya ngerti kagak ngerti ya urusan lo dah, bukan begitu ya. Tapi kita harus pelajarin，我们的思考，朗读是什么呢？为什么需要朗读？为什么在这个课程里面需要朗读呢？如果我们这个朗读没有好好的学习来讲，我们学习就很可惜了。Ya. Kalau pengucapan langtu itu kalau kita nggak ngerti, kita akan sayang sekali kesempatan untuk belajar buat pribadi kita. Ya, kalau pribadi kita tidak dibekali dengan sesuatu pengetahuan dan caranya, akhirnya kita melayani juga hasilnya tidak maksimal, tidak begitu baik. Ya, kalau kita bicara aja orang nggak ngerti, ya gimana kita mau melayani kan? Tapi kita harus ngerti dulu, manusia harus tahu sebenarnya siap langtu. Ringkasnya gini, langtu peyang, ikan. Apa artinya ikan? Peyang itu mendidik, membimbing. Ikan itu adalah bagaimana kita menanggap sesuatu kata. Orang bicara, kita bisa tangkap itu artinya apa. Apa yang kita dapat respon, apa sih dia bicara itu ya. 加深印象 memperdalam ya, kita punya, kalau kita bisa nangkap, memperdalam apa yang kita pikirkan, bayangan di sini insang itu adalah kesan ya, mendalamin ya, jadi kalau kita bicara sesuatu, kalau langtunya benar ya, orang nangkapnya itu jelas, wah tadi ini nggak usah bicara begini nih ya. bisa mendalam ya. Kalau kita bacanya biasa-biasa aja ya, orang juga biasa-biasa ya. Tikau licie. Kalau kita bacanya langtunya itu benar, suaranya jelas, ya intonasinya jelas, iramanya jelas, itu bisa meningkatkan pengertian licie. Ya, licie. Nah, lanjut lagi adalah chansen zhixing. Langtu itu untuk melatih diri kita, percaya diri. Ya, nanti di bawahnya akan saya jelaskan. Ya, percaya diri itu timbul dari mana? Ya, misalkan seseorang naik ke panggung, ya. 比如说一个主领上去，还是说一个牧师上去来讲，如果他自己声音不敢开口来讲啊，他很难在上面站得稳。如果他敢说话来讲，他就会产生自信。有些牧师上台就说哈利路亚，很大声就说哈利路亚，为什么呢？这个让他产生自信的时候，他的声音大，产生自信。有的说大家平安，itu 产生自信ya. Itu akan menimbulkan percaya diri. Tapi kalau naik ke atas dia pelan-pelan itu ya, itu bukan mengerikan, menyeramkan. 自信呀。这样子的朗读，它对学员有很大的帮助。很大的帮助. Jadi langtu kalau dibelajar dengan benar itu sangat menolong kepribadian kita, terutama untuk kita-kita yang belajar di dalam kelas ini. Kita jangan pandang enteng langtu itu. Ya. Di gambar ini kita bisa melihat ya, gambar ya. Itu ada seseorang anak ya, belajar dengan suara kenceng.
mulutnya buka. Ya, aku masih ingat ya zaman dulu, sekarang online mungkin tak kedengaran ya. Dulu dalam kelas tuh Lause tuh kalau kita suruh baca, dia jalan ke depan, jalan ke belakang, dia perhatikan mulut kita, suara kita tuh, ya kan. Jadi kita harus suara kenceng bacanya. Ya. 朗读可以培养语感，加深印象，提高理解，产生自信，对学业有很大的帮助，很多的帮助。Nah itu cara bacanya. Kalau kita bacanya, 朗读可以培养语感，加深印象，提高理解，产生自信，对学业有很大的帮助。Ya, yang dengar juga ngantuk, ya kan. Nah ini adalah satu perubahan. Ya kan? Misalkan Rasul Paulus, Yohanes Pembaptis, ya dari padang gurun, Nimanya Hoikai, wah itu suaranya kan. Nah itu bukan langtu lagi, itu suaranya udah kenceng. Ya. Nimanya Hoikai, nah, intonasinya jelas. Nimanya Hoikai, jelas itu loh, ya kan. Jadi orang dengarnya jelas tuh itu lagi teriakin gua nih supaya gua bisa berubah, bertobat nih. Tapi kalau si Yohanes Pembaptis dia bilangnya Nimanya Hoikai. Kesannya apa? Nimanya Hoikai. Sama Nimanya Hoikai. Kesannya apa? Ya, itu contoh aja. Nah, seringkali kita belajar. Ya, kita kelas ini, tahun ini masih belajar tentang pengucapan Yesus. Pengucapan. Ya, itu penting sekali. Yesus bicara sama orang banyak. Ya. Jadi suaranya seperti apa yang dia sampaikan, kalau dia membacanya atau dia menjelaskannya, atau mengutarakannya tidak jelas, gimana muridnya bisa mengerti? Gimana orang begitu banyak mengikut dia itu bisa mengerti apa yang dia bicarakan? Nah, itu ini penting. Ya. Jadi bantunya apa sih kalau kita langtu itu? Ya selain tadi yang saya jelasin, ya, 偏移感加深印象，提高理解，产生自信，对学业很大的帮助。帮助什么呢？我这里就选这8个。第，有利于开发右脑。为什么利于开发右脑？ Dia akan berkembang, ya, bertumbuh daya pakainya, daya gunanya otak sebelah kanan. Di sini mungkin ada sekolah biologi, ya kan, pinter ya. Kita sering pakai otak kiri, tapi jarang pakai otak kanan. Otak kiri itu untuk melihat, untuk membaca. Otak kanan itu untuk memikir. Memikir, menyimpulkan. Kalau orang melihat, tidak pernah mikir, itu pikir kanan terus, kiri, ya. Karena otak kiri itu otak kanan nggak dipakai. Ya, sayang. Ya kan? Jadi begitu tanya lagi, tadi kamu lihat apa? Lupa. Ya, dia pakai kiri, tapi nggak direkam sama kanan. Tapi kalau kita suara kencang dalam bacanya, itu akan membantu. Daya dengar kita, ya, itu akan direkam sama otak belah kanan. Ya, otak belah kanan biasanya orang main musik, ya, musik, seniman, ya, dan biasa orang yang bisa analisa, ya, bisa menyimpulkan, ya, dia punya caranya itu berbeda. Jadi, ya, otak kiri sama otak kanan fungsinya berbeda. Saya akan jelas di sini banyak yang bisa. Anda bisa cek lagi. Ya, kita suka pakai yang kiri, kanan jarang pakai. Tapi langtu itu bisa berubah kita punya daya pakai otak kanan kita. Sehingga apa yang kita bicarakan itu kita bisa merekam. Oh, dia akan memperdaya dia supaya dia lebih hebat mempergunakan untuk bantu kita pikir, menyimpulkan dan analisa segala. Nah, itu hebatnya itu. Ya, maka anak-anak kecil seringkali dianjurkan belajar musik, dengar musik, ya, supaya otak kanannya itu bisa berkembang. Ya, nggak miring sebelah. Maka orang bilang otak miring, cuma pakai sebelah aja ya. Logika yang jalan tapi nggak pernah pikir ya. Kedua, 能改变性格.
Saya tadi bicarakan tentang KPN singkat. Banyak orang yang kurang bisa percaya diri, dong nggak? Kalem. Biasanya kalem. Ya kan? Tapi kalau kita belajar langtu, kita minta pelajar itu bisa langtu, suara kenceng. Ya, suara kenceng salah nggak sih? Nggak salah. Asal jangan di kaki 5 aja. Ya, karena gila. Ya. Langtu untuk latih kita punya mulut, punya organ bersuara Mandarin itu jadi terbiasa, ya, sering dipakai, sehingga kita bicaranya enak, ya. Jadi organ suara di mulut kita itu sudah disesuaikan dengan suara kita, jadi bisa volumenya bisa di setel. Ya kalau kita suara loyo terus, ya suara loyo biasanya orangnya ikut loyo. Ya. Ya. Ini hama, nipu ya. Itu singkat punya wenti. Ya. Kalau orang bisa langtu, itu dia singkat akan berubah. Bukan berubah jadi jelek, bukan. Tapi berubah menjadi lebih mantap. Itu kan berubah. Kita jangan anggap loh. Ya. Anak kecil misalkan kita sudah belajar. Salah nggak apa-apa, baca. Salah nggak apa-apa, baca. Jadinya berani. Ya. Itu bisa berubah. Tapi kalau kita yang kenceng-kenceng bacanya pelan-pelan aja, dia pelan-pelan. Lama-lama itu anak jadi loyo. Ini akan berubah. Kenapa? Otak kanannya itu dipengaruhin. Ya, kalau kita seringkali membaca dengan jelas, dengan suara, walaupun intonasi kadang-kadang salah. Ya maklumin ya kalau masih salah. Namanya belajar. Tapi suaranya udah keluar. Dia bisa nangkep. Ya, minimal dia bisa dengar suaranya sendiri. Oh tadi gua bilang salah nih. Ya misalkan Ling Lao Sư bilang Jiang Jie. Kok gua Jiang Jie terus. Nah itu otak kanannya nggak dipakai itu. Otak kirinya ingat Jiang Jie. Harusnya Jiang Jie. Dia dengar udah. Ling Lao Sư bilang Jiang Jie. Tapi dia nggak direkam. Gua salah di mana ya gitu ya. Enggak. Dia bilang, iya saya udah tahu. Tapi ngomong lagi. Jiang Jie lagi salah lagi. Nah itu. Nah itulah otak kanan kurang dipakai. Nah bisa berubah kombinasi. Jadi kita bisa berubah. Yang kedua adalah singke, yang tadinya kalem jadi mantap, lebih berani, ya kan. Nah ketiga, 有利于改变自卑，很多人自卑，为什么呢？因为不敢讲出声。Ya, 自卑. Orang yang minder itu biasanya suaranya kecil, ya kan. Minder sampai apa? Kayak dalam kelas kita, ya kan. Banyak yang baru belajar ya, belum bisa Mandarin ya. Supaya nggak? Rasanya begitulah. Yang gue nggak ngerti, yang kamu malu, udah diem aja. Bukan suara kecil loh ya, diem. Ya kan? Udah di mute di sana, tutup mulut lagi. Kenapa? Sepe. Kalau orang tidak sepe pasti dia nanya, ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Nah itu, ya kan? Suaranya keluarin. Ya ngomong suara pelan nanti guru nggak dengar. Suara kencang nanti takut salah. Nah itu orang sepe itu. Ya. Jadi kita harus berani melatih diri kita dengan suara terbiasa, itu akan meningkatkan ya, kepercayaan diri kita. Jadi kita tidak minder lagi. Salah tidak masalah, tapi saya berani. Ya kan? Jadi bukan menutup mulut terus, minder terus. Kalau mau tanya, kamu dong, jangan saya. Nah itu survei. Nah itu kamu nggak bakal bisa belajar banyak. Ya. Dalam kelas ini bukan belajar untuk bahasa. 我们不是学语言就是了，我们要学什么呢？朗读学什么呢？很多需要我们学习，从朗读里面能够提高我们自己的思维、自己的自信，我们对语感方面、对理解方面会产生自信和其他的。第四，是脑神经处于积极兴奋的状态。Kalau langtu itu kalau kita buka suara dengan jelas ya, dengan jelas, pasti kita nggak fokus. Ya, syarat-syarat kita harus pakai. Ya, jadi dirangsang, ya bukan seperti saya nih, dirangsang untuk membicarakan, menjelaskan. Singfen itu apa? Semangat, gitu loh ya. Kenapa? Sencing, cuy, jitu, singfen itu semangat.
Orang yang bicara suara kencang, suaranya bagus, suaranya jelas, itu orang yang bersemangat. Kalau orang nggak semangat ya, senang真正处于兴奋的状态。你听见吗？我说什么？Ah, itu orang, itu saya tahu ya, hati-hati loh. Kalau orang saya gitu itu setengah-setengah mau pensi. Kita mau melayani orang banyak, kita mau lihat di mimbar, mau melayani di gereja orang begitu banyak. Ya nggak seperti Yesus melayani begitu banyak ya. Minimal melayani di dalam perusahaan, di dalam keluarga, ya kan, resikonya lah. Tapi kita suaranya jelas. Orang yang suaranya jelas itu orang semangat. Kenapa? Syaratnya dirangsang untuk membicarakan sesuatu supaya orang bisa mengerti. 我们所讲的语言需要别人听得懂，而不是自己懂就是了。如果你自己懂，你不必说话，闭嘴你的嘴好了。但是如果你要告诉其他的人，要告诉更多的人能够听你所讲的什么，你的神经就要集中，你要有兴奋的状态，semangat。kelima，朗读需要集中精力。Ketahuan kalau orang集中精力 atau tidak dalam langtup bisa ketahuan. Kenapa kita bisa ketahuan? Orang langtu itu dia suaranya lebih kencang, dia harus jelas, dia harus fokus. Kalau dia tidak fokus, dia bacanya, itu pasti banyak salahnya. Kalau nggak salahnya banyak, putus-putus, berhenti-berhenti. Ya kan? Langtu itu harus lancar. Kita belajar dengan suara jelas tapi lancar. Nah, lancar itu bukan salah-salah, bukan. Ya, kita bisa ketahuan kok kalau orang lagi baca itu. Banyak salah itu sudah nggak fokus dia. Kalau nggak fokus, dia itu kurang pelatihan. Kurang belajar. Langtu siap集中精力. Fokus apa yang kita mau jelaskan. Apa yang kita mau bacakan. Itu bisa membantu ya. Cili. Kalau kita sudah fokus, 我们能够集中精力朗读，你知道吗？因为你集中精力，你的右脑工作，你所读出来的很容易记住，mudah sekali diingat. Maka saya salut sama orang-orang kuno dulu. Ya, mereka tidak ada tape, tidak ada komputer, tidak ada WA, tidak ada ini itu. Baca suara kencang itu buku bisa dihafal. Begini. Kenapa? Dengan suara mereka baca. Ya kan? Mereka bisa sering latihan sehingga mereka bisa merekam itu semua. Itu hebat. Ya kan? Nggak seperti kita. Jadi Bapak dan Ibu, 同学们，我们在这个课程里面所学习的，我们知道谁来做什么，我们这样怎样抽出，我们这样使用这个时间好的学习，让我们学到的不是白白学到，不是白费的。你这个机会没有珍惜好好的学习来讲，你过了就没有了。我要告诉大家， guru lain tidak ajarin kamu begitu, hanya di BPMP. Kenapa? 因为这个是培训的课程。是锻炼我们的课程，而不是教你普通话。No， 不是。所以你要怎么样去学呢？自己要重视。Kita harus perhatikan kepentingan waktu. Kita harus bisa belajar dalam kelas ini dengan baik. Orang yang bisa fokus membaca, ingatannya begini. Orang kalau bacanya teler-teler gitu, suaranya nggak dengaran, ya. Dia nggak bakal ingat apa yang dia bicarakan. Ya. Jadi, 大声朗读可以形成语感. Ya. Kalau kita baca dengan suara yang jelas, ya bukan teriak namanya tasen, itu bukan teriak ya. Teriak itu han ya, ini tasen. Jadi suaranya kenceng. Suaranya bisa dengar gitu ya, kesincan ikan. Ya. Ikan itu kita bisa merasakan ya, apa yang kita bacakan, bacanya apa tadi ya. Kita bisa merasakan. Ya. Jadi lebih gampang untuk mempengaruhi kita punya pikiran, perasaan kita ya, di dalam pembacaan itu.
dia akan menjadi sesuatu, fokus suara itu akan menjadi sesuatu yang dapat menjadi menggugah orang lain, ya. Menggugah orang lain karena suaranya yang bisa menggugah. Guru-guru yang pintar-pintar ngajar, ya, bukan dia pintar aja, tapi pengucapannya hebat, ya, lantunnya hebat. Ya, orang pidato itu begitu. Dia pidato suaranya begitu. Dia kadang kencang, kadang pelan, tapi dia jelas. Tapi justru itu akan mempengaruhi orang dengar. Nah, justru ikan, itulah ikan. 我们读也是这样子，能够深入的了解材料。材料ini apa? Bahan. Ya. Jadi dia kalau sudah bisa mengerti dan dia bisa di perasaan, bisa soto kanjan, dia bisa nguasain, masuk ke dalam bahannya itu. Lebih mengerti. Ya. 第七，大声朗读可以表达情感， ya, 表达感情. Ya. Suara yang keras, suara yang jelas itu bisa ekspresikan 情感. Ya, misalkan aku lagi bicara 情感 itu ya. Nah, itu ekspresinya 情感 gitu ya. Ya. Nah, biar 情感. Kalau aku suara kecil gimana? Begini, orang gila memang gitu ya, nggak bisa kan? Nah, 表达情感. 表达情感是什么呢？能够表现你的语言的真实性. Ya. Jadi kadang kalau kita bicaranya jelas, itu bisa menunjukkan apa yang kita bicarakan itu benar. Gitu. Bukan pura-pura, bukan main-main. Kalau kita ngomongnya, buat sini, suara pelan-pelan loh ya. Orang yang nanya nih, lo mau ngajak atau mau ngapa? Lo ajak gue atau gue ajak lo? Nanti lo makan dari gue yang bayar kali. Tapi kalau kita ajaknya dengan suara yang jelas, ya, gue sini cepat. Orang tahu, oh kamu ngajak saya makan lo, serius lo. Rasa ada keseriusan itu. Kamu bicara itu benar loh, bukan ragu-ragu loh. Kalau kita ngomongnya ragu-ragu, orang juga ragu-ragu sama kita. Nah ini, karena kita bicara sama orang banyak, perlu melatih ini. Yang ke-8, Yuli Tikau Zhao Ji He Bapak dan Ibu dalam kelas ini. Kalau Zhao Ji Anda lemah, saya tahu Anda jarang baca. Pasti Anda jarang baca ya, jadi taucinya apa ya, gue menulis apa ya? Ya jarang baca. Kalau cuma sering baca, sering kali ngucapin dengan suara, ya kan? Oh, sering itu bicaranya gampang, mau bicara apa, ya kan? Karena sering kali ucapin, ini bicaranya suaranya pelan-pelan, gimana ya? Terus bacanya pelan-pelan, terus jarang dipelajarin lagi. Asal waktu mau baca cuma dibaca gini nih. Ya gimana bisa ingat? Nah, itu. Jadi Hangtu penyepat Hautu. Saya sini sudah jelaskan. Ya, ini PPT nanti saya akan copy kasihkan ya, saya akan kirim ke grup ya. Nah, nanti Anda kasih kesempatan untuk Anda nanya. Saya lanjutin dulu ya. Jadi ada 8 hal yang kita bisa menikmati di dalam pelajaran ini. Jangan sia-siakan waktu di BPMP, saya kasih tahu. Kalau Anda belajar 1 tahun sini di proses demikian rupa, Anda keluar dari sini, Anda tidak berubah. Ya kan? Saya nggak tahu salahnya di mana. Saya nggak tahu. Ya, bisa saja Anda mengatakan Lao Tzu nggak bisa ngajar ya. Bisa aja. Ya kan? Tapi sayang ya. Di Indonesia, Anda mau cari kelas Mandarin yang ngajar seperti demikian rupa, saya bukan sombong. Kalau ada, saya udah ikut dari dulu. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita memberikan pelayanan, karena tugas ada pelayanan, kita mau didik banyak jemaat-jemaat di pelayanan Mandarin yang bisa melayani nanti di ibadah Mandarin. Jadi kita tidak takut susah mengisi kita. Kita tetap membantu pelayan Mandarin itu. Supaya Mandarin itu begitu hebat. Ya kan? Orang bilang, ya orang Tionghoa hebat, tapi ngomong tenyaho, apa itu? Ya kan? Mau bicara Mandarin, minder. Ya, gimana sih? Ya kan? Cuma antocen tapi nggak bisa ngomong. Ya malu nggak? Ya kan? Ya, kita mau belajar di dalam kelas ini. Ya, kalau orang yang tidak mau belajar sungguh-sungguh nggak bakal bisa ya seperti aku tadi jelasin ya bisa. Sekarang kuan isikau.
Langtu kita udah tahu, sekau gimana. Orang yang tidak bisa langtu, tidak bisa sekau. Saya jelasin dulu. Kalau tidak bisa membaca dengan baik, gimana mau mikir? Sudah jelas kayak Pak Jo tadi katakan, kita harus siapin bahan sebelum kita adakan sekau. Betul, tapi nggak pernah baca. Gimana maksud? Ya, mau bacanya aja nggak ngerti, ya kosakata nggak ngerti, mau baca, mau buka pleko segala, ya, malas, ya. Mau pakai aplikasi, ya susah banget, gitu loh ya. Bisa sekau nggak? Ya sekau. Bukan sekau lagi, itu negatif melulu pikirnya. Aduh, capek gua, biarin aja lah mereka ada cucang, ya. Ya di dalam itu kelas, di dalam kelas itu ada cucang, terus di dalamnya lagi ada cucong fan, ya ada bakpao di situ, mikirnya ke sana terus. Gimana kita mau sekau? Kita belajar kata Yesus. Kalau itu saja kita nggak bisa belajar apa yang diucapin Yesus, saya kasih tahu, ya, Anda bukan anak Tuhan yang benar. Ya. Kata Yesus saja kita nggak bisa belajar dengan baik. Kita mendengar suara siapa lebih baik? Kita bagaimana melayani dengan baik? Ucapan Tuhan sendiri aja kita anggap remeh dan kita tidak belajar dengan serius. Kita tidak pikirkan dengan baik. Kita bisa nyanyi lagu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan nggak? Baca aja kagak bisa. Merenung gimana? Ya kan? Saya suka bicara satu kata. 同学们，我喜欢讲一句话，讲什么？你是朗读，不是念经。如果你把朗读看成念经，你念下去，你就会神经。我告诉你，ya. Artinya apa? Kaleb, ada Pak Kaleb situ? Pak Kaleb? Pak Kaleb nggak ada. Musa, ada Musa. Musa 在吗？ Ya, 老师。朗读不是念经，如果你把它当作念经，你念经念经念久，你就会神经。Apa artinya bahasa Indonesia? Langtu membaca lantang bukan seperti mengaji. Kalau mengaji kita bisa gila. Gitu ya, Mas. Ya. Pengucapan lantang itu, membaca dengan lantang itu jangan dianggap seperti mengaji. Mengaji itu asal ngaji, tapi ketika ngerti nomor 2 ya. Yang penting orang nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting gue ngerti, udahlah. Lama-lama terbiasa kita begitu, nanti kita keluar begitu, ke kantor ke begitu, ke gereja begitu. Bahasa roh bukan, bahasa apa, bahasa orang gila gitu ya. Jadi langtu juga nih tentang nianjing. Ni nianjing, jiwa ni juga pindah senjing. Kalau langtu nggak bisa, gimana mau sekau? Baca aja nggak ngerti. Baca aja malas, bagaimana pikir, otak kanan tidak jalan, otak kiri melulu, negatif lagi. Ya kan? Begitu suruh langtu udah malas, suruh sekau lebih-lebih lagi. Ya. Bagaimana seperti dalam gambar itu pikir begitu banyak? Bisa? Baca aja nggak mau. Ya kan? Latih mulai dari langtu. Kalau langtu sudah bisa, saya yakin sekau lebih bisa. Kenapa? Karena otak kanannya sudah dikembangin. Otak kanannya bisa kembangin, dia punya cara berpikir, harus sekau nanti. 他能够了解的更多，而且他能够把它归纳在一起，那个黑板。人家说一句话，他就马上能够想到你说什么了，那个他的右脑这样子了。如果你用左脑，你刚才讲什么？再讲一次，林老师，再讲一次呀！我刚才听不大清楚，再讲一次。我告诉你，你就用左脑就是了。你能够思考吗？你不能思考，你就是一直问就是了，能不思考？
所以弟兄姐妹们，思考是从朗读开始。你朗读不会来讲，你讲话也不清楚来讲，你怎么去思考？Ya, jadi Jujang dalam kelas ini ingat, ya, Lause ingatin, kalau peserta-peserta yang tidak mempersiapkan diri untuk memberikan sekauti punya kesimpulan pribadi masing-masing, sudah tahu dia tidak belajar di rumah, dia tidak membaca di rumah. Kalau ada baca, mereka juga baca ke ngaji, itu aja. Dari rekaman lu bisa tahu. Ya. Nah, itu mau belajar susah. Dia mau berubah susah. Ya. Jadi kita nuntut dia banyak juga percuma. Ajarin dia kamu harus gini. Nah, masalahnya di dia. Masalah di pribadi kita sendiri tidak mengerti apa yang kita belajar dan kesempatannya kita sia-siakan. Sayang, saya tahu. Ya. Sekarang kita masuk ke sekau. Nah, sekau ini agak meluas dan itu agak jelasinnya agak susah. Agak susah. Karena bicaranya udah sekau bukan langtu ya. Langtu lebih gampang jelasinnya. Dan ngerti juga gampang. Ya. Sekau ngerti juga lebih susah. Kita bisa tahu sekau itu seperti dipikir aja. Tidak begitu. Ya. Bukan dipikir-pikir. Ya kan? Ya, tapi saya coba bantu untuk jelaskan ya. Oke. Nah, ya. Tes siapa mau baca? Ini kelas A kan sudah bisa ada dasar Mandarin, ya. Sedikit banyak ada. Nah, siapa yang mau baca? Nah, ini otak kanan nggak jalan, ya, otak kiri melulu. Cuma lihat tapi nggak baca. Baca dalam hati lagi. Nggak berani muncul. Sepe. Kalau bukan menyindir loh ya. Harus berani ya. Kalau disuruh nggak berani, gimana kita mau proaktif di dalam gereja? Ya kan? Kaleb, mana Kaleb? Gua cari dia tadi di mana? Kaleb. Ada sini. Baca Kaleb. Baru mau buka pleco ini. 这个思考深入的思，这个好像签字，我不懂这个。 Nah, ya. 这个考了，这个也是不懂。一种较深入，周到的，这个思想活动。 Ya, bagus. Ya, berarti punya keberanian ada, salah nggak jadi masalah Kaleb. Kenapa? Justru dari salah itu kita bisa buka pleko atau apa terserah. Ya kan? Kita pelajarin nanti kita bisa tahu apa artinya. Ya. Tapi kalau kita diam ya ngerti nggak? Ngerti. Tapi begitu suruh baca nggak bisa. Salah nggak jadi masalah. Di dalam pelajaran kita, salah tidak masalah. Ya. Yang paling takut adalah sok ngerti tapi tidak mengerti. Gitu loh. Ya. 思考是什么呢？深入的思索。思索itu adalah memikir dan telusurin. Digali tambah gali gitu loh. Bukan mikir di sana putar-putar 7 keliling di sana, bukan. 思考 itu bukan begitu. 思考 itu 思索，思索 itu terus saja. Ya kan? 考虑 itu mempertimbangkan, menyaring, mempertimbangkan. Jadi kalau kita seringkali kita mengikuti sesuatu itu, ya, kita menggali tapi nggak pernah pertimbangkan, nggak pernah mikirkan benar atau tidak, cuma ya kayak orang bilang, mah tukang cari masalah aja loh, putusannya apa, WA-nya nggak ada. Nah itu. Kalau sesuatu itu mendalami, tapi dia ada kauli mempertimbangkan apa yang sudah dia pikirkan itu benar atau tidak, itu loh. Jadi bukan dia sendiri yang jalan terus sesuatu, tapi nggak pernah pikirkan benar atau tidak. Nah ini kadang-kadang orang kayak gitu. Jadi senduda sesuatu kauli. Nah ini ada sekal itu artinya itu. Ya, singkat aja kan. Jadi memikir sesuatu itu harus mempertimbangkan benar atau tidaknya. Ya, kalau sehari-hari kita ngomong maunya apa gitu loh. Ya kan. Nah, 一种叫深入 周到的思想活动。思想活动itu apa? 周到 adalah satu keutuhan. Ya. 一种
sesuatu yang lebih mendalam, yang lengkap keutuhan di dalam kegiatan memikir sesuatu. Jadi kita bukan mau bikin sepotong aja, bukan, ya kan? Termasuk Hauli itu sudah kita pikirkan bagaimana kita memikirkan itu kiri, kanan, dan keutuhan itu. Aspek-aspek lain yang mempengaruhi apa aja. Gitu. Nah itu sekau. Kalau sekau hanya sepihak aja, itu bukan sekau, ya kan? Itu cuma maunya sendiri, bukan sekau lagi itu. Itu zisi, bukan sekau lagi. Kau itu kan harus pertimbangan. Kau ini kayak kausi kan bisa tahu, kan? Ya kan lulus atau tidak kan? Itu. Ya. Nah, sekau是指人类内心，ya, 心灵，人类的心灵以向内对话。sekau itu adalah sesuatu tingkah laku oleh orang tersebut terhadap dirinya. Ya, kalau sekau. Ya. Jadi misalkan kita punya sekau ada, oke, semua tahu 真理的生命，什么是道路真理生命？ Nah, kita harus nanya diri sendiri dulu kalau sekau. Ya kan? Nanya diri sendiri dulu. Ya, semua tahu, semua真理, semua seming. Kalau kita sendiri nggak mau pikir dulu apa itu tahu, bukan si Taurus. Si Taurus ini hari nggak datang dia, ya kan? Karena dia nggak ikut lagi kan, sudah selesai dia. Ya. Itu harus kita cari tahu kayak tadi Kaleb. Oke, sesuatu ini betul tahu, oke nggak apa-apa, ya kan? Tapi jangan sedikit kita nanya, kita harus tahu dulu apa itu. Sesuatunya nggak bisa nanti pulang ke periksa, ya. Nah itu kita harus tanya diri kita sendiri dulu. Kalau sekau, ngerti nggak artinya itu? Ya kan? 自己先思考，然后再进一步的一起讨论。Ya, kita harus tahu dulu. Ya, kita sadar akan hal itu. Menurut saya, ya, tahu真理生命itu apa? Itu dulu. Salah nggak jadi masalah, bukan masalah salah benarnya dulu. Kita ada proses begini nggak? Kalau kita nggak proses begini, kita datang ke kelas itu, orang bilang tahu 真理生命itu begini-begini, kamu salah. Aduh, minta ampun gua. Gitu. Dia sendiri nggak proses, tapi dia anggap orang salah. Kenapa? Nggak cocok sama pikirannya. Ya, seakan dia lebih hebat. Nah itu nggak boleh. Ya kan? Sekau itu kita harus siapin diri, nanya diri kita sendiri dulu, apa yang ditanya menurut saya itu apa. Dan persepsi saya apa, saya punya pengalaman apa, saya ngalaminnya, saya tahu tidak. Kalau saya nggak tahu, saya cari tahu dulu. Ya. Kalau saya belum cari tahu, saya jangan nanya dulu nih. Atau menyalahin orang lain. Cari tahu dulu. Sendiri itu adalah sekau itu mulai dari kita sendiri dulu. Ya, kita cari tahu, mau pakai kamus, pakai kamis, pakai kumis, terserah. Cari tahu dulu. Baru kita ada satu kesimpulan yang hasil dari kita itu kita membawa di dalam grup kecil untuk membahasnya. Masing-masing sudah satu. Menurut lu apa? Ya kan? Menurut gua apa? Nah, dalam diskusi itu. Jadi sehingga bisa menyimpulkan, kuina di sini adalah menyimpulkan bagaimana kita menyimpulkan dari masing-masing itu menjadi sesuatu hasil yang baik. Saling belajar. Jangan datang cuma bawa badan aja. Sering kali bawa badan kadang-kadang. Kadang-kadang datang pun tidak, taunya beres aja gitu loh. Jadi Cucang di sini harus tahu. Ya, kalau peserta datang bawa tangan kosong, ingat ya, Ling Lao Se aja main tangan kosong. Nah, ya. Halo, Cucang. Mana Cucang nih? Ya kan? Kalau you punya anggota datang main tangan kosong, tidak bawa apa-apa, suruh ketemu Ling Lao Se, main tangan kosong. Ya. Kung Su Tao ya, karate ya. Kita belajar bawa sesuatu. Jangan datang terima beres begitu, memang laupan. Nggak bisa, laupan juga harus bawa modal loh. Jadi sekau itu adalah terhadap diri sendiri apa yang kita hadapin dan apa yang harus kita pikirkan, ya. Renungkan, cari tahu, dan menurut kita bagaimana sekau. Nah, bisa nggak kita simpulkan? Ya, bisa simpulkan lebih baik. Nah, baru bawa dalam ke grup kecil atau di dalam kelas. Ya. Jadi saya sini nggak banyak bisa bahasa ini ya. Jadi ini ada satu proses ya.
它是一种心灵对世界存在的一种抽象活动, kadang-kadang abstrak. Dijelasinnya nggak bisa, tapi prosesnya begini deh. Ya, nah melalui 经过反省 itu melalui kita pikir balik lagi, ya kan? 将自己有的活动与事件的过程中所获得的材料, jadi dari proses pribadi kita, ya, melalui bahan, melalui pertimbangan kita itu menjadi satu kesimpulan 归纳加以描述. Ya, 描述 itu menjelaskan. Nah, 你要运用你自己有的经验，引导出新的观念或是概念。Jadi kita harus bisa pakai kita punya pengalaman itu, ya, memberikan sesuatu pendapat dari kita sendiri. Nah, itu 思考. Ya, jadi 思考 juga banyak macam, ya, banyak macam-macam di sini nih.概念推断ya, 判断推理, 假设 banyak, nah, kita nggak bahas di sini. Ya, saya cuma kasih tahu teorinya ini aja. Ya. Nah, 思考是学习活动中极有重要的项目, penting sekali itu. 学习活动 penting sekali. Kita jangan anggap ini remeh loh ya, 思考题. Ya. Karena 思考题akan proses kita punya daya pikir, analisa dan menyimpulkan sesuatu. Dan kita harus baca, ya, harus cari tahu. Kadang-kadang cari tahu ditanyain adalah, ya, 真理 atau lu 真理生命, tapi bukan itu aja loh, kita harus baca dari depan, ya kan? Mengambil bahan-bahan itu baru bisa masuk ke situ. Nah, itu melatih kita juga. Jadi membaca sesuatu itu jangan baca langsung putusin, ini tunggu dulu deh, ya kan? Lihat dulu perikopnya, ya. Ya, buku cerita juga sama, cerita depan saya belakang, minimal satu bab itu kita baca, baru kita bisa simpulkan. Jangan satu kalimat itu simpulkan, ya. Bisa salah itu. Nah, itu bukan lagi 思考 ya. Ya kan? Harus ngumpulin tuh, 所有的材料要知道。那思考这些是学习活动中很重要的，教师要用教学的情境和设计预备，ya, 使学生产生疑难itu membuat, ya, pelajar itu menjadi satu kesulitan, ya. Artinya kesulitan di situ adalah sesuatu PR, ya, sesuatu pekerjaan yang dia harus pakai, ya, melalui 思考 untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi misalnya kita pakai ayat firman Tuhan yang kita satu perikop itu atau 3 ayat 5 ayat itu kita baca, tapi kita tanya sepotong itu aja, ya, supaya dia menjadinya, wah, gimana gua jawab nih, ya. Nah, dia harus pikir dan dia harus bisa menjelaskan, ya. Nah, di situ akan meningkatkan cara-cara pikirnya, di situ dia punya hikmat, ya, karena kepintaran, ya, kecerdasan itu akan bertumbuh. Nah, itu akan mempengaruhi nanti dia punya belajar dan kehidupannya maupun di dalam pelayanannya. Itu adalah 思考. Ya. Nah, 思考 sama 思想 bedanya apa? Ya, 思考 tadi mungkin sudah ngerti dikit-dikit, ngerti lah ya 思考 ya. Jadi kalau 思考 itu peserta datang tidak bawa apa-apa, itu nggak ada 思考. Sudah jelas dia tidak membaca. Ada baca pun dia bukan langtu, ya. Bukan langtu. Dia baca asal PR aja, kayak setoran gitu aja, absen gitu aja. Ya. Nah, kalau model-model begitu sulit untuk belajar. Ya kan? Sulit untuk belajar. Maksa dia juga percuma, ya. Dia akan buang waktu sia-sia nanti. Jadi sayang sekali kelas ini. Ya, kita punya kelas sudah lebih dari harusnya 30 orang. Sekarang udah 41 ya, Jo ya? Jo. 34 老师. Hah? 34. 34 ya. Ya, target kita kan cuma 30. Tadinya sampai 37 ya, 40 ya. Iya, 41. Ya, sudah ada yang kita saring kan? Iya. Nah, jadi kalau kita masih lebih loh 30. Kita target 30 dilatih, mendingan 30 kita latih baik-baik daripada 40. Ya kan? Karena kalau peserta itu tidak mau mengikuti acara kita latihan, itu akan membuat waktu kita habis dan juga mempengaruhi murid-murid yang lain. Karena waktu kita terkecoh sama dia nanya terus tapi kapan belajar, ya kan? Kita harus tegas masalah hari ini, ya. Karena kita itu pelatihan dengan terbatas, ya, guru juga terbatas gitu loh. Nah, dia kalau tidak mau betul-betul belajar, ya kan, sulit kita untuk ngajar dia nanti. Ya, jadi kita nggak usah, menurut saya kita nggak usah sungkan-sungkan untuk hal ini. Kita harus tegas, ya. Jadi maaf nih ya, saya bicara di sini,
kita harus tegas dalam hal mau dilatih atau tidak. Kalau nggak mau dilatih, percuma kamu ke sini juga, buang waktu Lause juga, ya kan? Saya bukan sombong, saya kasih tahu, jangan. Kenapa? Kita bukan dibayar mau loh. Ini karena pelayanan aja. Kita punya hati mau mengasihin melalui pelayanan ini, mendidik anak-anak gereja itu, pelayanannya di Mandarin itu semakin bagus dan mantap pribadinya dia. Ya, bukan belajar bahasa di sini. Ya, kalau belajar bahasa nggak usah di tempat khusus banyak kok. Di Congko, Taiwan banyak. Ya. Ini kelas pelayanan pelatihan. Ya. Oke, jadi sekau kita udah ngerti tadi ya. Ya, kalau nggak ngerti nanti Anda bahas di dalam kelompok lagi lah. Ya. Ya kan? Nah, ini sekarang sesiang. Ya. Beda nggak sesiang sama sekau? Ya. Sekau itu ada satu topik yang harus disekau. Ya kan? Nah, makanya kalau kita di dalam kelas ini, pasti sekau itu pasti ada masalahnya yang dipikirkan. Ada fokusnya, ada temanya yang dipikirkan. Ya. Itu sekau. Ya. Karena apa? Melalui proses pemikiran, pertimbangan, ya, menyimpulkan, dan ada pertimbangan yang harus menjadi kesimpulan, itu ada tujuannya dan ada temanya. Ya. Jadi bukan hanya ngobrol gitu aja. Ya, bukan ngobrol aja. Beda sama sesiang. Ya. Sesiang是客观存在反映在人的意识中经过思维活动而产生的结果。Nah, itu sesiang. Sesiang itu dia bisa melihat sesuatu, dia mikir sesuatu udah. Kalau sesiang. Ya. Itu sesiang, karena ada respon. Dia melihat botol ini dan mikirin aqua. Ya. Ya kan? Nah, itu adalah sesiang. Dia melihat sesuatu, menyentuh sesuatu, langsung dia pikir sesuatu. Nah, itu sesiang. Ya kan? Nah, kalau di firman Tuhan tulisnya apa? Ya kan? 唯喜爱耶和华律法，作为思想，这人变为有福了。Tapi di ayat firman Tuhan ini bicaranya 唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想。Ya, itu udah jelas sekali. Ya, yang direnungkan itu ada apa yang direnungkan? Ya kan? Adalah ya hukum Taurat, ya. Renungan Taurat, ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu ada jelas di situ. Ya kan? Nah, itu sesiang. Ya. Sesiang itu tidak harus kesimpulan. Ya. Merenungkan bisa kesimpulan nggak? Ini hari kita renungkan gini, besok lain lagi loh. Makin renung, makin dalam, makin renung, makin dalam loh. Bukan suruh kesimpulan, tapi suruh merenungkan, mempelajarin lagi. Pelajarin terus. Kalau sekau nggak bisa, sekau sudah ada kesimpulan, ada tema, ada berbeda di sini. Ya. Nah, kalau di Mazmur 1 ayat 2 kita udah tahu semua dah ya. Nah, Konfusius juga ajarin satu kata ya. 谢而不思之王, ya, 思而不学之呆, itu ajaran Konfusius. Ya. 学习不思考就是迷惘无所得. Apa artinya? Ya kan? Ajaran Konfusius seorang maha guru yang sebagai guru ya. Dia guru luar biasa ya. Belajar tanpa berpikir itu kan sia-sia. Nah, kita seringkali mau belajar. Langtu ya langtu aja lah. Pikir nggak? Sukau nggak? Mana ada sukau? Ya, kita belajar apa, artinya apa, kita nggak mikir lagi. Pokoknya udah selesai, ada PR, sudah, bye-bye gitu ya. Ya. Itu tidak akan mendapatkan apa-apa, artinya sia-sia. Nah, berpikir tanpa belajar itu akan sesat. Ya, banyak orang juga mikir terus, tapi nggak ada bahan. Mikir apa dia itu, ya kan? Tapi nggak pernah belajar. Ya, belajar itu apa? Belajar itu siap untuk diajar dan untuk dilatih. Ya. Kalau kita siap ajar tidak dilatih juga nggak bisa, nggak jadi. Ya, belajar itu hanya nggak belajar baca aja bukan, tapi harus dilatih. Masuk PR, ya sama. Ya. Jadi kita harus tahu, ya bukan firman Tuhan ajarin kita begitu juga. Konfusius juga ajarin kita begitu. Dan ini kalimat sangat penting untuk seorang pelajar. Belajar tanpa berpikir itu akan sia-sia. Maka kalau kita belajar tanpa pikir, tanpa sekau, firman Tuhan begitu banyak suruh renungkan, tapi nggak pernah pikirkan. Baca ya baca lupa lagi, ya kan. Tapi kalau kita bisa sekau, kantol di sini,
ya, nyantol di sini. Nah, itulah orang yang diberkatin. Maka renungkan siang dan malam supaya kita bisa ya nyantol di sini ya. Itulah yang diberkati ya. Di Timotius 2 Timotius 1:2 pasal 27 juga sama ada. 我所说的话你要思想，因为凡事主必给你聪明。Ya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dan segala sesuatu. 我所说的话你要思想. Artinya apa? Kata Paulus, sahabat Timotius, apa yang saya bicarakan itu kamu harus思想. 思想itu harus bisa memikirkan apa yang saya bicarakan. Ya kan? 因为凡事主必给你聪明. Kalau kita sudah mikirkan, pasti Tuhan berkatin kita. Ya. Firman Tuhan sudah sampaikan kita, apa kita pikirkan, kita renungkan, di situ Tuhan akan kasih kita pengertian. Gitu. Nah itu pikiran, ya. Beda. Ya. Pikiran itu beda. Ya. Oke. Nah ini hari kita belajar, ya. Senin kita belajar ini kan, 我就是道路真理生命. Ya. Kenapa harus baca gitu panjang? Sedangkan pertanyaannya cuma 我就是道路真理生命. Kenapa? Sekau itu memang satu tema, tapi tidak bisa langsung tema. Ya kan, bagi orang yang tidak mengerti nggak bisa. Yang ngerti juga kadang-kadang bisa salah. Ya kan? Maka harus ya, berapa ayat itu yang bisa menyambung untuk menjelaskan tentang tema ini, tema pertanyaan ini harus lengkapin. Ya. Ya, saya tanda merah ini adalah sekaunya ya. Untuk memikirkan ya. Apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Ya, ini kita perlu pelajarin. Tapi kita harus baca ini dulu. Kalau kita nggak baca ini dan lengkapin yang lain, ya kita sulit untuk mengerti ini. Maka di dalam sekau itu kita harus tahu dulu apa yang kita mau sekau, itu lengkap. Ya. Ini kan sebagian kecil aja. Kalau bisa kita cari tahu lagi. Ya kan? Supaya kita bisa lengkapin apa yang kita mau sekau. Termasuk pengalaman kita, wawasan kita, apa yang kita sudah pelajarin itu untuk sekau. Jadi sekau itu harus ada satu kesimpulan yang harus kita berikan. 所以思考题很重要，思考题能够锻炼我们的思想思维，关于一个事情的发生、一个事情的结论、一个事情的解决办法，什么都是要从这个思考开始的，啊。那圣经教导我们，如果我们能够思考圣经，能够理解神的话，你理解的越深，你对神的感情就越深，你爱神就越深。我们不是常常读了，我再重复一次，如果你不朗读，你就是念经，念经念经念久，为什么？为什么 ？Hello。如果你不去朗读圣经，你是念经，你念久就会什么？神经。所以弟兄姐妹们，老师不是跟你开玩笑，老师要教导大家能够好好的学习，抓住你的时间。很可惜，如果你不好好的学习，如果你学了不好，那个是你自己没有去专心去学。我们不要以为说朗读就朗读baca, apa susahnya sih karena kecil baca. Nah, bukan begitu, ya kan? Kalau kita nggak bisa lantu, kita nggak bisa sekau. Apa yang kita baca kita nggak ngerti, gimana kita mau kasih kesimpulan? Bagaimana kita bisa rangkumin, bagaimana kita renungkan, apa yang direnungkan juga nggak ngerti. Itu. Bagaimana kita mau cauci? Kejauhan lah, ya kan? Gimana bisa sih? Tapi kalau kamu bisa baca dengan lantang begitu suaranya jelas, dan kita mau pelajarin, cauci urusan kecil. Kalau cauci urusan kecil, kamu kemanapun kamu bicara apapun juga, kamu udah nggak usah kayak sekarang ini ya. Ya tahu kau, 慈爱的天父上帝，我们感谢你gitu. Nggak usah lagi, ya kan? Mau bicara apa dalam bahasa Mandarin, spontan kamu akan bicara. Bukan orang yang minder lagi.
Nggak mau kita belajar kelas ini. Cuma yang kelas ini ya jelas dia harus kelas ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya lebih sulit. Ya, maka yang rasanya kurang ya harus mau nggak mau harus banting tulang lah, bukan banting tulang, rajin lah, baru bisa. Kalau nggak susah. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.